walafiat. Selanjutnya kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam pada Mam Alin, apa kabarnya? Baik, Mam Wina. Baik, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat ya Mam. Selamat malam Mam alhamdulillah Iren. sehat. Ya, selamat malam Mam Iren, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Baik, senang sekali saya Wina merasa bersemangat dan bangga dipercaya sebagai host pada malam hari ini dalam waktu kurang lebih 2 jam ke depan dan akan menemani para moms dalam acara webinar The Jana Institute Community ke-29, Ibu dan Kesehatan Siap Mental dan Fisik Saat Switch Career. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena malam ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di Zoom meeting kali ini. Salawat serta salam kita haturkan untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada Islam. Supaya webinar malam ini kita diberkahi, kita buka dulu dengan Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Malam ini sangat spesial sekali, Moms, karena yang sharing dan menjadi host adalah peserta belajar kelas Public Speaking for Moms The Jana Institute. Begitu juga dengan narasumber lainnya adalah fasilitator kelas Public Speaking Mom The Jana Institute tentunya. Nah, apa itu The Jana Institute dan bagaimana bisa menyelenggarakan acara ini? Langsung saja kita panggilkan foundernya, Mam Prita, yang akan memberikan welcome speech. Kepada Mam Prita, dipersilakan. Kasih untuk Mam Wina. Suara saya jelas ya? Jelas, Mam. Jelas. Oh ya, alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini tanggal berapa ini ya? 7 ya. 7 Mei 2024 hari Selasa ya, insya Allah kita semua bisa berkumpul di layar virtual ya, meskipun ada yang sesama Jember, tapi qadarullah kita ditakdirkan malam ini webinar bareng-bareng di Kopdar The Jana Institute Community yang ke-29. Dan semuanya sehat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Karena banyak juga yang saat ini tumbang ya karena musimnya. Dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Nah, senang sekali hari ini saya bisa menyimak webinar Public Speaking for Moms batch 24 ya, betul ya, batch 24 yang Masya Allah banget gitu ya, terseleksi nih, ada yang hari ini tampil atau perform ada Mam Alin dan juga Mam Wina yang ada di Lahat ya, jauh juga. Mam Alin di Jember aja. Dan hari ini nih pesertanya mini banget ya, Mam Iren ya. Mini banget. Jadi boleh Mam kalau misalkan disebarkan ke teman-teman ya supaya bisa dapat manfaat lebih banyak. Tapi tenang aja, nanti kan juga ada recording yang bisa ditonton ulang di YouTube The Janah Ins ya. Jadi yang mungkin belum berkesempatan untuk mengikuti malam ini, nanti kita bisa share link YouTube-nya gitu. Karena memang tema kita malam ini nih cukup menarik ya. Banyak orang-orang yang sebetulnya di luar sana itu galau mungkin ya. Saatnya banyak yang kepengennya kembali ke rumah gitu kan, tapi nggak tahu nih harus ngapain. Yang dulunya mungkin bekerja di luar gitu ya, kemudian harus tiba-tiba mengikuti suami pindah mungkin seperti Mam Alin ya, atau mungkin LDM seperti Mam Iren, atau mungkin mendapati suasana lingkungan yang berbeda-beda itu akhirnya merasa
kayak gimana ya, terus aku harus mencari kemana. Nah, ilmu itu kan perlu ya untuk diketahui oleh teman-teman yang lain di luar sana. Di sini ada yang belum saya kenal nih, ada Mampurienda Oktiasari, selamat bergabung. Dan juga Mam satu lagi ya, kayaknya sinyalnya ya keluar masuk ya, Mam Yosi. Ya, selamat bergabung. Jadi malam ini adalah momen spesial karena ini adalah final perform ya. Jadi semacam graduation dari kelas Public Speaking for Moms batch 24 yang sudah bareng-bareng selama 1,5 bulan. Selama 1,5 bulan kita belajar bareng dengan mungkin penuh drama gitu ya. Drama sedikit-sedikit, ada yang berhenti mungkin di tengah jalan karena kondisinya kurang fit atau mengatur jadwal, dan kita sempat ada hari raya juga ya. Akhirnya memang mengumpulkan apa ya, semangat untuk tetap on the track itu memang tergantung motivasi dari diri sendiri. Jadi alhamdulillah yang malam ini tuh sudah sampai di sini, Mam Wina, Mam Alin ya, perlu disyukuri banget nih karena nggak semua orang bisa sampai ke tahap ini. Insya Allah nanti setelah kelas akan dapat banyak pembelajaran ya. Kenapa ya kemarin aku kok begini, kok begini. Oh ternyata setelah kita nggak merasakan ada di dalam kelas tuh kita baru tahu, oh manfaatnya ternyata kayak gini ya gitu ya. Kan katanya kita baru akan merasakan kehilangan tuh kalau emang udah bener-bener nggak ada gitu. Kehilangan momen belajar, kehilangan mungkin dapat feedback, atau mungkin dapat wadah untuk bisa perform gitu ya. Kan nggak semua orang ya, kadang bingung, apalagi yang sudah menjadi full time mom, ini aku harus kemana nih buat latihan, dan juga belum punya komunitas dan sebagainya. Nah makanya nextnya silakan teman-teman bergabung di The Jana Institute Community untuk alumni-alumni biar bisa nanti kolaborasi ke depannya. Kita kan ada sharing session, ada book review ya di Kulwap, kadang-kadang juga webinar juga. Itu bisa menjadi wadah buat teman-teman nantinya. Saya ucapkan selamat buat Mam Alin dan juga Mam Wina, ada juga Mam Tias ya, yang sebetulnya semoga nanti bisa menyusul hadir, yang sudah sama-sama melewati prosesnya. Dan ini adalah awal debut teman-teman sebagai public speaker. Semoga nanti akan ada kesempatan-kesempatan lainnya. Jadi berhenti sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Mam Iren sebagai fasilitator yang sudah membantu dengan penuh kesabaran mungkin ya menjapri teman-teman dan sebagainya. Dan juga ya kita semua di sini saya mohon maaf ya kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau ada salah-salah dalam kita berinteraksi ataupun pelaksanaan kelas, ya semuanya ya karena kita manusia nggak ada yang sempurna gitu ya. Sempurnaan milik Allah insya Allah. Oh ini Purianda Oktiasari itu Mam Tias ya. Soalnya nama panjang. Maaf, maaf. Oke, kalau begitu itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat dan semangat buat malam ini. Meskipun penontonnya mungkin hanya aku, Mam Iren gitu ya, atau Mam Tias, atau beberapa tim TJI yang lain. Mungkin saat ini ada yang sedang sibuk, ada juga yang udah daftar isi form, tapi belum belum muncul nih gitu kan. Nggak apa-apa, tetap lakukan yang terbaik karena kita nanti ada rekamannya juga. Oke, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mam Prita yang sudah memberikan speech pada webinar malam hari ini. Semoga kelas public speaking for Mom ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang sudah mengikuti kelas public speaking dan juga para moms yang ikut webinar pada malam hari ini. Baik, rasanya nggak sabar ya mengikuti sesi sharing yang akan dibagi menjadi 2 sesi pada malam hari ini. Tema kita yang pertama pada malam hari ini yaitu tentang psikosomatis pada ibu switch karir, cegah dan tangani segera. Untuk webinar kali ini lebih khusus nih tentang kesiapan moms untuk switch karir. Nah, malam ini sepertinya akan seru nih dan curhat bareng narasumber pertama kita. Sebelum saya memperkenalkan sekilas profil narasumber pertama kita, terlebih dahulu saya ingatkan moms untuk terlibat aktif di kolom chat. Jika sudah ada pertanyaan, boleh disimpan untuk nanti di raise hand untuk berbicara langsung atau ditulis di kolom chat. Dari bagi moms yang berbagi keseruan webinar pada malam hari ini, boleh banget share di story Instagram ya, dan tag @thejana.in serta @publicspeakingmoms
Baik penanya dan reviewer terbaik di Instagram akan mendapatkan voucher diskon mengikuti kelas public speaking for Moms sebesar Rp50.000. Wow, menarik sekali ya, Moms. Jadi, siapkan pertanyaan yang terbaik pada malam hari ini agar beruntung mendapatkan voucher diskon kelas public speaking for Moms. Baik, langsung saja saya bacakan mini profil dari Mam Alin sebagai narasumber pertama kita yang akan berbagi tentang psikosomatis pada Ibu Switch Karir Cegah dan Tangani Segera. Beliau bernama Alina Pradipta, lahir di Surabaya 1978, lulusan kedokteran tahun 2003, Fakultas Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, memiliki satu orang putra kelas 2 SMA, tinggal di Jember sejak Juni 2022, dan beliau berkegiatan saat ini sebagai full-time mom, yang sebelumnya riwayat kerja beliau di Rumah Sakit Al-Aziz Jombang, Klinik Pratama RSPHC Surabaya, Klinik Pratama Yayasan Al-Ikhlas Surabaya, dan Klinik Pratama Rotary Club Surabaya. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja, Mam Alin. Gimana Mam Alin, sudah siap pada malam hari ini untuk sharing kepada para moms yang ikut webinar pada malam hari ini? Oke, Mam. Ayo lanjut, kita gas. Kepada Mam Alin, dipersilahkan. Oke. Suara saya terdengar jelas ya, Mom semua ya. Jelas Mam Alin, silahkan. Oke. Oke, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang diberikan pada saya. Saya juga mau mengucapkan, eh, saya Mama Wina, mana tadi? Long time don't see, akhirnya ketemu kembali. Apa Ya kabar? Mams, baik Kak. Alhamdulillah baik Mams, kita bertemu hari Iya, ini, final Mams. Semoga berhasil iya, hari ini ya Mams. mm-mm. Iya, kita Kita cuma berdua. berdua aja. Mm-mm. Ya Amin, Mams, alhamdulillah. ya Mams. Iya, dan juga ini saya mau mengucapkan ini untuk sang guru nih, sang suhu, Mom Prita dan Mom Iren ini. Kita beri tepuk tangan untuk mereka berdua dulu. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mom Prita dan Mom Iren. Salut dari saya, ucapan terima kasih dan rasa penghormatan saya sebesar-besarnya untuk Mom Prita dan Mom Iren sudah mengajarkan saya di public speaking Mom kali ini. Eh, Oke, oh iya untuk mom semua ya yang hadir di sini, yang lainnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, Mom. Atau ini mungkin juga saya lihat ada dari fotonya seperti Kak Aulia ya. Ini sepertinya mom to be ini, future mom ini. Betul ya, mana Kak Aulianya? Oke, tadi kan saya sudah diperkenalkan oleh Mom Wina, tapi mungkin sebaiknya saya memperkenalkan diri kembali. Oke, nama saya Alin. Itu tadi yang tampak itu nama akun IG saya. Mungkin bisa sesekali mampir ke akun IG saya. Eh, oke, anak saya satu orang, laki-laki, kelas 2 SMA. 2 tahun ini saya tinggal di Jember, mengikuti tugas suami. Sebelumnya saya pernah tinggal di Bandung, pernah tinggal di Surabaya. Dan itu tadi sudah dibacakan oleh Mom Wina ya, itu riwayat kerja saya. Tapi kalau sekarang saya ditanya kerja di mana, saya jawab saya sekarang full time mom alias ibu rumah tangga. Itu Mom. Oke, berbicara tentang full time mom ya, tentang ibu rumah tangga. Berarti kita langsung aja menuju apa ke topik webinar kita kali ini, yaitu tentang psikosomatis pada ibu switch karir, cegah dan tangani segera. Oke, sebelumnya saya mau mungkin menyampaikan definisi-definisi dulu ya. Di sini ada kata switch karir. Definisi switch karir yang kita maksud kali ini adalah perubahan status dari bekerja, kemudian berhenti bekerja, dan menjadi ibu rumah tangga. Oke, lalu next slide, Mom. Ada definisi psikosomatis. Jadi,
Psikosomatis itu adalah hubungan antara pemikiran atau psikis yang bisa mempengaruhi kondisi tubuh atau sebaliknya. Dan di atas semua itu ada yang disebut sebagai kesehatan holistik, yaitu merupakan pendekatan kesehatan yang mengakui adanya hubungan antara tubuh, pikiran, emosi, lingkungan sosial, dan spiritual, yang itu semua merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Oke, jadi apa nih hubungan antara switch karir dengan psikosomatis? Oke, begini. Ini nih saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya kan sebagai pelaku switch karir juga nih, Mam, di sini. Jadi ada hal-hal yang saya amati dari diri saya ya. Jadi eh, di saat switch karir itu kan kita berubah status nih ya. Jadi di saat perubahan status ini, berubah keadaan ini, ada timbul pikiran-pikiran negatif. Oke, yang satu adanya rasa insecure atau overthinking terhadap diri sendiri. Ini overthinkingnya yang ngetik gimana ya? Oke, jadi eh, ada rasa powerless atau meaningless gitu dari yang sebelumnya mungkin, apalagi kalau sebelumnya itu mom adalah seorang dengan karir tinggi, dengan jabatan tinggi, kemudian tiba-tiba hanya di rumah saja pasti ada rasa seperti powerless, meaningless, jadi seperti tidak berdaya, seperti tidak berkarya gitu kan mom ya. Kemudian ada pandangan masyarakat terhadap arti kesuksesan. Jadi masyarakat pada umumnya tuh society itu memandang kesuksesan dari materi. Jadi dari apa yang dihasilkan, dari apa yang tampak gitu ya, Mam. Jadi begitu kita sudah tidak bekerja, itu sepertinya kita jadi kayak bukan orang penting gitu, jadi kayak bukan siapa-siapa, jadi kayak nggak keren gitu kan istilahnya. Dan kemudian yang pasti tidak berpenghasilan tuh. Tidak berpenghasilan, kan waktu di saat kita bekerja itu kan pasti kita mendapatkan gaji ya. Jadi saat udah tidak bekerja, itu kan kita otomatis semuanya dari suami. Dan di saat kita masih bekerja, kita bisa dapat gaji sendiri. Jadi seakan-akan tuh eh, kita berkuasa atas penghasilan kita sendiri. Jadi kita seakan bisa membeli dunia dan seisinya gitu. Betul nggak, Mom ya? Jadi kita bisa bebas gitu dengan uang kita sendiri. Oke, mungkin mungkin nanti kalau Mom ada tambahan uh, apa uh, hubungan apa pikiran-pikiran negatif di saat switch karir, mungkin Mom ada yang apa berpengalaman sama dengan saya, mungkin nanti bisa ditambahkan di kolom chat. Jadi jadi pikiran-pikiran negatif tadi kalau dipelihara terus-menerus atau dipikirin terus gitu ya, itu akan menimbulkan stres. Dari stres ini lama-kelamaan akan menimbulkan gangguan psikosomatis. Jadi, apa itu gangguan psikosomatis? Jadi, gangguan psikosomatis adalah munculnya keluhan fisik tanpa alasan medis yang jelas. Di sini maksud dari tanpa alasan medis yang jelas, biasanya para pasien dengan keluhan psikosomatis biasanya mengeluhkan keluhan-keluhan fisik, tapi begitu dilakukan pemeriksaan fisik diagnostik atau melakukan pemeriksaan penunjang lainnya, tidak ditemukan adanya suatu kelainan. Jadi semua hasilnya itu normal. Jadi kelainan keluhan fisik ini juga akan semakin memburuk kalau rasa takut, rasa cemas, dan stresnya itu semakin meningkat, akan membuat semakin buruk keluhan. Oke, next slide, Mom. Gejala psikosomatis itu apa aja? Ya, ini contohnya yang sering di klinik biasanya ini sih. Ada nyeri perut, nyeri ulu hati, nyeri pinggang, nyeri dada, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, sesak napas, keringat dingin, gemetaran, jantung berdebar. Itu, Mam. Itu gemetarannya bukan karena lapar ya.
Ini gemetarannya karena biasanya kecemasan. Oke, ah, terus begini, Em, mungkin Mom ada yang bertanya, Mom Alin kan juga seorang switch karir nih. Apakah Mom juga timbul gejala psikosomatis gitu? Kalau saya sih ya, alhamdulillah tidak sampai eh, ke ke sampai timbul psikosomatis karena yang penting adalah memanage pikiran-pikiran negatif tersebut, Mom. Karena pikiran negatif itu pasti akan selalu muncul, nggak akan pernah hilang. Karena bagaimanapun juga kita pasti kan merasa ada rasa kangen nih terhadap pekerjaan, adanya interaksi dengan orang di luar keluarga kita gitu kan. Rasa seperti kita punya dunia sendiri selain di rumah kayak gitu ya. Jadi yang penting itu bagaimana supaya kita bisa memanage pikiran-pikiran negatif. Jadi kalau mungkin saya sharing sedikit, kalau saya biasanya apa? Kalau apabila timbul pikiran negatif itu saya misalnya telepon orang tua kayak gitu, kita cerita panjang lebar segala macem. Eh, Hal-hal yang tidak penting sih, tapi yang penting kita seperti ada teman gitu. Jangan sampai pikiran negatif itu muncul. Atau bisa juga melakukan kesukaan atau hobi. Kalau saya sukanya membaca, nonton film, kayak gitu. Saya suka ke perpustakaan umum, Mom. Mungkin Mom Iren, Mom Prita sudah pernah ke perpustakaan umum atau belum? Udah. Di situ seru, asik di situ. Saya bisa berjam-jam di situ. Oke, atau bisa juga kadang saya pergi keluar. Keluar itu tapi saya tidak ke mall. Karena kalau ke mall dengan pikiran seperti orang dengan beban berat, dengan pikiran kosong, saya takutnya justru akan menarik niat-niat orang yang mungkin dengan niatan yang kurang baik ya, Mam. Ya mungkin zaman sekarang ada banyak seperti kasus hipnotis seperti itu. Jadi biasanya saya perginya sih ya pasti ke toko buku atau ke toko peralatan rumah tangga. Kayaknya sih lebih cenderung lebih aman daripada ke mall kayak gitu karena lebih umum. Atau juga saya mengikuti kegiatan karena di kantor suami ada ikatan para istri karyawan. Jadi di sana ada kegiatan selain sebulan sekali pertemuan, tapi setiap minggu juga ada pengajian, ada olahraga kayak gitu. Jadi intinya kita memanage gimana pikiran negatif itu jangan sampai menguasai kita gitu. Jangan sampai justru kita terbawa. Oke. Lalu, ah, gimana kalau sudah timbul gangguan psikosomatis? Gimana kalau sudah ada timbul gejala? Nah, apabila sudah timbul, tentu kita harus mencari pertolongan ya, Mam ya. Perlu mencari bantuan, terutama kepada yang ahlinya. Misalnya, kita ke psikiater atau psikolog atau ke ustadz atau ustazah juga bisa. Next slide, Mam, tolong, Mam. Oke. Dari segi psikoterapi, tadi maksud saya psikoterapi. Kita bisa ke psikiater, ke psikolog, atau ke ustadz atau siapa aja yang kita anggap teman, orang dekat. Yang penting kita saling bisa mengutarakan unek-unek kita. Yang kedua bisa hipnoterapi. Hipnoterapi ini terapi dengan mempengaruhi pikiran alam bawah sadar kita supaya mengurangi kecemasan, ansietas, mengurangi rasa khawatir, biasanya sih seperti itu. Atau dengan pemberian obat-obatan ini apabila eh, sudah timbul gejala-gejala ya, misalnya seperti tadi yang saya utarakan adanya sakit kepala, nyeri otot, nyeri ulu hati, atau bahkan kalau sudah sampai ada ke arah depresi atau anxiety itu bisa diberi obat-obatan sejenis penenang, Mom. Seperti itu. Terus ini menerapkan gaya hidup sehat ini bukan cuman untuk mom yang switch karir ya, ini untuk semuanya ya kita semua ini
biar nggak sering-sering ke dokter ini. Ini pola makan sehat harus, olahraga teratur, cukup istirahatnya, dan yang ini yang penting meningkatkan interaksi dan keterbukaan dengan orang-orang terdekat kita. Itu, Mom. Ya, mungkin gitu dulu. Mungkin nanti ada tambahan dari Mom sekalian, mungkin yang bisa sharing, silakan di kolom chat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Alin yang sudah sharing kepada para mams pada malam hari ini. Untuk para mams yang ingin bertanya kepada Mam Alin, dipersilahkan open mic dan open kamera atau tulis pertanyaan mams di kolom komentar. Kita tunggu secepatnya ya. Ini saya lihat sudah ada pertanyaan nih buat Mam Alin di kolom komentar dari Mams Tika Surtika. Perubahan status dari seorang istri dan ibu jadi single moms atau single parents bisa disebut psikosomatis nggak ya, Mam Alin? Psikosomatis di sini itu adalah gejala yang timbul, Mom, pada fisik, pada tubuh yang disebabkan oleh faktor emosi atau kejiwaan atau pikiran. Jadi kalau perubahan status ini ya itu tadi pasti ada saat-saat ya perubahan status meskipun dari istri atau ibu menjadi single moms itu kan pasti ada saat-saat berat, pasti itu berat sekali ya. Tapi apabila mom bisa menghandle, bisa menguasai pikiran mom, bisa ya, jangan sampai terpengaruh oleh yang hal-hal negatif, jangan jangan sampai terpengaruh oleh kata masyarakat ini itu eh, bisa jadi mom tidak sampai ke kondisi psikosomatis, tidak sampai timbul gejala-gejala psikosomatis, mom. Gitu. Itu ya, Mam. Mam Tika, apa penjelasan dari Mam Alin sudah jelas? Boleh open mic atau balas di komentar. Halo, Mam Tika. Sepertinya Mam Tika tidak ada ya, Mam Tika ya. Oh iya, sudah jelas, Bun. Terima kasih banyak. Baik, Mam Tika sudah jelas ya, Mam, atas penjelasan Ya. dari Mam Alin ini. Baik, selanjutnya siapa lagi buat Mams yang ingin bertanya? Boleh bertanya lagi nggak? Dari Mam Purienda, boleh open mic, Mam. Silahkan, Mams, kalau ingin bertanya kepada Mam Alin. Assalamualaikum, Om Waalaikumsalam. Arun. Perkenalkan Waalaikumsalam saya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Tias dari Lahat. Sepertinya yang materi yang Mam cerita ini kayaknya mengarah ke saya banget ini. Saya juga waktu itu sempat kerja juga kan, jadi waktu itu sempat kerja dari SMA. Saya udah mulai kerja, kerja sambil belajar kayak gitu di dunia entertain. Terus saya sempat ambil pendidikan juga selama 1 tahun setelah lulus SMA. Kemudian langsung menikah. Di situ waktu itu perjanjiannya kalau menikah saya boleh bekerja kan. Jadi makanya saya terima lamarannya. Jadi bayangan saya tuh pas saya tuh pasti kerja gitu karena saya dari kecil udah kerja 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 karena semenjak saya ditinggal sama almarhum bapak saya. Maaf agak berisik karena saya sambil nyetir ini kan apa semenjak ditinggal bapak saya jadi saya dari SD itu nyari uangnya itu dari ikut lomba-lomba dari ikut pertunjukan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah jadi pas tiba-tiba saya menikah di rumah saya nggak ngapa-ngapain di situ saya mulai muncul apa ya kepercayaan diri saya tuh mulai berkurang. Terus saya mulai minder sama orang, ketemu orang jadi minder kayak gitu kan. Terus saya ngedrop banget yang tadinya saya bisa dibilang seperti banci tampil, setiap kemana-mana berani. Orang saya dulu sering ikut lomba fashion show, lomba eh, puisi, lomba dan lomba sebagainya. Tapi tiba-tiba pas nikah tuh bener-bener kayak gimana ya, kayak tertutup gitu lingkupnya. Terus selalu dijadiin contoh sama
keponakan atau yang lain tuh selalu dibilang jangan sampai nanti kalau kamu nikah tuh nggak kerja, jangan sampai kamu nikah tuh kayak kayak Tias gitu kan, nanti nikah nggak kerja kayak gitu-gitu. Nah kan jadi cuma mengharapkan uang dari suami itu tuh jadi bikin saya tuh minder, ngedrop sampai selama dari anak pertama sampai anak saya keempat saya mulai mulai perlahan tumbuh kepercayaan diri saya gitu. Jadi selama berapa tahun ya? Selama 12 tahun itu saya bener-bener ngedrop. Sampai ya bener kayak kata Mbak tadi kan yang saya sering sakit, malah sering pingsan waktu itu kan. Setiap ke dokter selalu dibilang nggak ada apa-apa, selalu sehat kayak gitu kan. Jadi sampai bingung ya kan, sampai apa kayak gitu kan. Jadi pas saya udah mulai belajar, saya mulai kuliah juga, terus belajar ilmu psikologis juga. Oh, ternyata banyak konsultasi sama dosen. Oh, ternyata saya ini begini. Oh, berarti saya gimana caranya saya harus keluar dari zona yang nggak nyaman ini gitu. Salah satunya ya saya belajar di public speaking and moms ini. Alhamdulillah juga mulai terbantu gitu. Yang tadinya nggak pernah keluar sama sekali. Yang ke warung pun saya takut harus ditemenin anak. Terus kalau belanja bulanan juga. Kalau misalnya saya biasa di kasir A, di- yang saya tuju berarti kasir A terus, saya nggak pernah ke kasir B atau C atau D itu nggak pernah, karena saya udah ketemu satu orang itu hari itu ke situ terus kayak gitu, saya itu orangnya. Jadi kalau warung itu yang saya tuju pasti warung itu saya yang tuju. Jadi nggak pernah ke sana lagi gitu. Jadi gimana ya cara mengatasi supaya ini tuh nggak berangsur-angsur lagi kan. Tapi saya sampai detik ini saya udah mulai belajar sih untuk bersosialisasi, udah mulai ikut-ikut kegiatan sosial lainnya kayak gitu kan. Dan menurut Mams, apa penyakit saya ini, apa saya harus perlu ke psikolog lagi atau psikiater, apa bagaimana, Mams? Cukup segitu aja, Mams. Terima kasih, Mams. Silakan Mam Alin dijawab Oh, pertanyaan oke. dari Kesari Oke, ini. oke, Mom Tias ya, sorry. Oke, Mom Tias. Sebenarnya sih kayaknya saya justru saya justru mau ngomong kalau Mom Tias ini sebenarnya superwoman sih ya. Melebihi saya nih sebenarnya dengan pengalaman hidupnya seperti itu. Apa tadi apa namanya drop selama berapa tahun kemudian bisa bangkit lagi itu sudah suatu apa ya itu perlu kekuatan yang sangat ekstra itu superwoman mom. Jadi kalau emang itu juga juga nggak bisa jadi harus langsung sembuh gitu, harus jadi kita harus langsung jadi hebat langsung berani gitu juga enggak sih, proses ya dari hal-hal seperti itu. Jadi kalau sudah mom sudah betul sih ya belajar psikologi atau ikut kegiatan ini itu, terus mungkin mau menguatkan diri demi anak-anak, terus ya mungkin emang ya itu tadi society itu masyarakat itu emang seperti itu, apa yang dilihat itu kesuksesan itu apa yang dihasilkan seperti itu kan. Jadi ya tidak usah apa ya tidak usah membandingkan diri kita sama orang lain gitu kan ya Mom. Jadi kalau misalnya Mom sekarang masih merasa apa namanya masih ada rasa beban gitu ya. Bisa jadi boleh kalau mau merasa itu perlu untuk ke psikiater atau psikolog, kalau itu setidaknya bisa lebih meringankan eh, apa hatinya mom gitu, apa mengurangi beban di pundak di kepala gitu. Boleh sih mom. Cuman mom sudah sangat hebat sekali itu tadi sudah bisa bangkit itu tidak sampai jatuh ke fase depresi itu juga sudah suatu pencapaian mom, hebat mom. Gitu mom. Baik. Sudah jelas Mam Purenda atas penjelasan dari Mam Alin ini, atau masih ada kurang? Atau ada yang masih mau dipertanyakan lagi ke Mam Alin? Makasih, makasih. Baik. Kata Mam Iren, bisa journaling juga Mam Tia supaya lebih plong lagi katanya. Kata Mam Iren. Ya, baik. Terima kasih kepada Mam Alin yang sudah sharing dan berbagi pengalaman kepada kita. Dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mam Alin, ini kita sebagai para mam harus lebih peduli terhadap kesehatan mental kita. Baik, semoga bermanfaat bagi kita dari apa yang sudah disampaikan Mam Alin malam hari ini ya. Oh, ini Mam Yosi ini mau bertanya atau tidak ya, Mam Yosi? Saya baru lihat di chatnya.
Kalau memang mau ada pertanyaan, masih kita tunggu ya, Mam Alin ya. Oke, Mam. Boleh. Mam Yosi, boleh komentar, Mam? Kita tunggu. Boleh? Boleh open mic? Silahkan, Mam Yosi. Langsung ke Mam Alin pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mam semua. Ini maaf sebelumnya kalau suara saya agak bedok. Ini kebetulan saya tetangganya Jeng Wina. Hanya beda blok. Iya. Jadi intinya aja ini ya Mam, saya tahun lalu itu pernah mengalami gejala yang dijelaskan tadi. Jadi gejalanya itu nyeri di dada. Lalu saya tuh sudah sampai 3 kali ya. Kalau saya ingat tuh sampai 3 kali. Saya tuh pernah tidur. Tidur itu tiba-tiba tuh bangun tuh kayak kaget, kayak kehabisan napas. Jadi langsung kayak apa ya? Bahasa Jawanya tuh manggap-manggap kayak ikan nyari apa oksigen gitu loh. Itu saya ingat-ingat itu sampai 3 kali seperti itu. Terus saya pergi ke dokter, itu katanya ya kecemasan. Intinya gitu. Lalu apa ya beruntung kemarin tuh dapat dokter tuh yang mengerti gitu ya, langsung langsung ngerti gitu. Jadi langsung kemarin tuh kebetulan saya kan sama suami saya perginya tuh ke dokter. Jadi langsung suami saya tuh yang di ini apa diceramain. Bapak, ini istrinya tuh perlu diperhatikan. Ya intinya gitulah. Jadi menurut saya tuh support suami tuh nomor satu deh ya kalau untuk sekarang di posisi para ibu-ibu gini ya. Selain selain anak-anak juga tuh suami tuh bener-bener supportnya tuh nomor satu. Nah, cuman saya nih sekarang belum belum apa belum dapat solusi untuk kecemasan ini tiba-tiba tuh datang tuh kadang-kadang tuh berdebar. Jadi gimana? Jadi saya tuh bisa merasakan itu baju saya tuh ini bergerak di dada tuh. Naik turun, naik turun, naik turun. Kata suami saya sudah mah jangan jangan dipikirin, udah relax gitu. Saya bawa tidur terus bangun-bangun ya masih seperti itu. Itu terjadi kemarin tuh sampai 3 hari. Baru-baru ini terjadi seperti itu. Nah sekarang saya pengen solusinya tuh apa ya gitu. Kalau saya cerita dengan ibu saya pasti ngomongnya kamu banyak-banyak sholat, tahajud, ini gitu. Ya memang kita kan ya intinya ke situ ya, cuman pengennya tuh kan interaksi gitu. Apa ada tanya jawab apa ini biar biar lebih plong gitu kali ya. Jadi saya tuh pengen solusinya tuh apa gitu. Terus apakah yang saya alami ini udah parah atau gimana gitu? Solusinya gimana? Baik, Ya, Mam mungkin seperti itu. Yosi, itu pertanyaannya ya. Baik, Mam Alin, silahkan dijawab pertanyaan dari Mam Yosi ini. Oke, eh, Mam Yosi, salam kenal. Ibu, Eh, Tadi berarti sudah pernah ketemu dokter ya, Mom ya? Terus dibilang baik-baik aja gitu ya tadi ya? iya, katanya tuh kecemasan. Ini terlalu berlebihan cemasnya seperti itu. Mm, 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 mm. Ya, sebenarnya kalau emang akhirnya dokternya bilang apa sudah tidak tampak apa tidak ada kelainan apa-apa ya berarti mungkin ya faktor kecemasan ya, Mom ya. Kalau rasa cemas dari psikis kita ya biasanya yang bisa melonggarkan pikiran kita ya kita sendiri sih, Mom ya. Nah, cara melonggarkannya itu ya bisa kita berbagi, bisa sharing, atau bisa juga ah, tidak menjudge ya, Mam. Kadang tuh ada orang-orang yang ada peristiwa terdahulu yang kemudian yang ditekan di bawah sadar, terus jadi apa sampai sekarang itu jadi larinya ke tubuh gitu. Tapi sebenarnya pernah ada suatu peristiwa dulu yang sebenarnya dia traumatik untuk dia, tapi kemudian dia tekan di bawah sadar. Itu bisa juga
bisa bertemu dengan mungkin dari terapi hipnoterapi gitu juga bisa, Mom. Ya gitu. Tapi ya sebaik kalau saya bilang sih yang tahu permasalahan sebenarnya, problem sebenarnya kan Mom sendiri ya kalau dari masalah kecemasan. Jadi mungkin Mom sebaiknya mengakui mengakui itu, Mom, mengakui dan kemudian menerima kecemasan itu, Mom. Jadi jangan denial, nggak usah denial, Mom, diterima aja, dirasakan, kemudian nanti berangsur, tapi jangan lama-lama, tapi nanti berangsur-angsur Mom juga harus bangkit gitu, Mom. Baik. Ada Atau lagi atau mungkin tambahan? eh, apa ya bahasanya? Atau gini, saya pernah ada baca buku, mungkin kalau Mom ada yang pernah baca itu Mark Manson, Mark Manson nama pengarangnya. Jadi itu gimana cara kita ikhlas menerima keadaan yang kita dapatkan saat ini gitu. Jadi tidak usah denial. Eh, kita terima kalau kita pengen nangis nangis aja sekarang. Kita pengen marah marah aja sekarang. Misalnya orang kan kalau orang lain bilang ngapain sih gitu aja nangis, ih cengeng, ih atau udah gak usah lama-lama sedihnya misalnya gitu. Tapi sebenarnya kita kalau menerima acceptance rasa sedih, rasa perih, rasa sakit itu kita terima aja dulu. Kita puas-puasin aja dulu rasa itu, tapi jangan berkelanjutan lama-lama sampai kita terpuruk, kita harus bangkit lagi gitu, Mam. Mungkin mungkin saya cuma bisa segitu ya eh, solusinya. Ya atau memang lebih baik Mam ke ahlinya, mungkin ke psikiater, psikolog, atau coba ke hipnoterapi tadi, Mam. Gitu, Mam. Atau ke ustadz, wah, ustazah, Mam yang kenal baik. Atau ya kalau biasanya sih kalau ke orang tua ya kadang emang begitu ya. Ya udah sholat gitu ya kan biasanya kan gitu. Padahal kan yang pengen kita dengar bukan itu ya. Sholat pasti kita sholat. Mungkin Mam punya sahabat karib atau sama suami misalnya share ke mereka kan juga bisa gitu, Mam. Atau siapapun yang mau merasa teman dekat yang bisa memberi solusi itu juga bisa membantu, Mam. Gitu, Oke, Mam baik. Yosi. Mam Alin sudah selesai ya. Ini sepertinya Mam Prita mau menambahkan jawaban untuk insight para penanya pada malam hari ini. Baik, Mam Prita silahkan. Iya. Ya, terima kasih Mam Wina, juga Mam Alin atas jawaban-jawabannya. Masya Allah ya, di sini ada Mam Tias yang tadi udah sharing gitu ya, dan baru terungkap sekarang kayaknya ya. Maksudnya kisahnya Mam Tias tuh banyak gitu. Yang pas waktu itu jadi narasumber webinar juga kan ya Mam Tias. Lalu ada Mbak Tika, salam kenal Mbak Tika. Dan juga ya Mam Tika dan Mam Yosi ya. Bener tadi dibilang. Oh ya, buat tadi yang belum nyimak sambutan, perkenalkan saya Prita, saya founder dari The Jana Institute. Jadi gini, Mam, kebetulan ini kan public speaking for moms itu, sebentar nih ada distraksi. Jadi kebetulan public speaking for moms itu kan memang dirancang untuk para moms ya, yang memang untuk merasakan kayak begini-begini ya, karena kan kita semuanya perempuan, lalu trainernya, mentornya juga perempuan, jadi sama-sama support gitu ya, saling tahu, merasakan. Dan di dalam sebenarnya tujuan dari kelas ini itu bukan semata-mata kita itu bisa kayak jadi presenter, MC atau moderator gitu ya, Mam Iren ya. Tapi sebenarnya yang utama itu adalah menemukan self value. Jadi kalau di The Jana Institute itu tujuan public speaking ini hanya sebagai semacam cara aja gitu. Untuk kita bisa menemukan, menggali potensi diri kita. Karena kalau kebetulan saya juga ini ya sering kayak ngisi kajian beberapa gitu ya, dan sependek saya belajar itu memang kan dalam Islam tuh ada naluri-naluri ya Mam ya, ada namanya gorizah ya, ada kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi, misalkan kayak makan, minum, habis itu istirahat, pasti butuh tidur gitu kan. Kalau kita makan kita ngempet, habis itu sampai lapar, kita kan juga deg-degan sampai cemas ya, maksudnya gemeter sampai nggak karuan, itu karena kebutuhan jasmaninya nggak terpenuhi, itu yang nampak ya, yang dohir jelas gitu. Terus ada juga naluri. Naluri itu sama kayak kebutuhan jasmani, tapi dia itu abstrak, nggak nampak ya.
Misalkan yang ada 3. Yang pertama naluri beragama, namanya Gorizah Tadayun ya. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, yaitu siapa? Allah gitu ya. Makanya kalau di orang-orang dahulu itu ada animisme, dinamisme gitu ya, Mam ya. Soalnya dia merasa apakah itu pohon, apa batu, apa matahari, kan seperti itu ya. Bahkan nabi-nabi terdahulu juga kayak gitu. Nah, itu ada dorongan, makanya kita butuh yang lebih besar dari kita, tapi bukan makhluk gitu. Yang kedua ada naluri berkasih sayang atau nauk ya. Jadi kayak lebih kental baper-bapernya. Kan kita ada ya, kayak misalkan ada apa dikit baper seperti ya. Itu naluri sebenarnya. Nah, biasanya orang yang goriza nauk atau naluri berkasih sayangnya itu tinggi, maka dia itu nggak bisa dikasari. Jadi caranya misalkan bahasa kasih sayangnya itu dipeluk kayak gitu kan, dielus seperti itu. Terus ada juga yang ketiga naluri ini ya mempertahankan diri atau goriza bakok bahasa Arabnya. Jadi di situ kita itu punya sesuatu fitrah ini fitrah dari Allah ya. Kayak misalkan kepengen diapresiasi ya kan, kepengen eksis membuktikan kalau kita itu bisa. Nah kayak gitu. Itu namanya bako atau dalam bahasa Indonesia itu ego. Jadi kalau misalkan kita nih udah kerja, aku udah bener-bener nih kenapa sih aku kok nggak diapresiasi? Nah itu hal yang normal. Berarti kita itu memang punya naluri itu gitu kan. Nah ini harus dipenuhi juga. Nah makanya ibu-ibu ini dalam dalam case switch career juga itu ada kecemasan karena ada nalurinya yang tidak terpenuhi ya. Dalam hal ini tuh naluri bako ini. Kenapa? Karena dia butuh aktualisasi diri. Yang itu mungkin nggak didapat ketika dia udah switch karir kayak gitu. Jadi merasanya aku nih tetap butuh berkembang. Kok lingkupku makin kecil ya, kayak begitu kan ya? Kok lingkupku makin kecil, kok aku rasanya gini. Apalagi kalau suami sibuk dengan kerjaannya. Nah akhirnya Goriza Nauknya juga bermain naluri yang baperan tadi. Kok suamiku kayak gini ya, kayak gitu. Gitu ya. Nah, makanya kemarin ada sound yang banyak dipakai di Instagram, mungkin lewat nggak di timelinenya Mam semua. Yang kalau perempuan itu, kalau nggak disibukkan dengan ilmu, pasti akan bermain dengan perasaan-perasaannya kayak gitu ya. Kalau nggak salah sound dari Ustadz siapa gitu. Coba dicari. Itu emang bener banget. Karena kita tuh kayak lebih sensitif juga ya secara perasaan. Mungkin maksud suami biasa aja gitu, tapi kitanya itu apa beda gitu persepsinya. Nah, itu hal-hal seperti itu. Nah, makanya jangan biarkan diri kita itu kayak katak dalam tempurung ya. Kita memang benar kayak tadi Mam Yosi misal sholat ya pasti kita sholat ya, tapi mungkin kita lebih memaknai ya kan kalau ada habluminallah, habluminanas, habluminafsi ya. Hubungan kita sama diri sendiri kita kayak gimana, refleksi diri. Hubungan kita sama manusia lain kayak gimana, kita harus nyari circle butuh yang butuh feedback, tanya jawab tadi kata Mam Yosi ya. Ya memang Allah nggak langsung bisa ngasih kita jawaban karena kita bukan nabi ya, yang langsung dibisikin lewat malaikat Jibril gitu kan ya. Nah makanya ada Al-Quran. Nah makanya seperti itu kita bisa cari circle-circle. Misalkan lebih ikut kelas sholat khusyuk kan bisa ya. Misalkan aku tuh ya sholat tapi kok aku kayak kosong ya, nggak memaknai gerakan-gerakannya atau apa yang aku baca. Boleh kita cari. Banyak ya sekarang ada kelas sholat khusyuk, memaknai kayak gitu-gitu ya. Banyak. Atau mungkin tadabbur Quran, itu bisa lewat journaling ya. Journaling Quran kan ada kelasnya juga. Di situ kita cari ayat yang ini apa, yang pengen kita tuh ayatnya apa, terserah. Terus cari tafsirnya, kita baca, di-relate dengan diri kita, itu journaling Quran. Tapi lebih baik lagi kalau ada gurunya. Maksudnya kita ikut kajian, circle, supaya bisa saling menguatkan, kayak gitu. Kayak gitu ya. Dikeluarkan semua benar, jangan denial tuh kata Mam Alin, itu benar. Bantuan orang lain, hipnoterapi itu benar. Ada banyak ya. Kan ada metode semacam kayak SEF ya. Kebetulan kakak saya itu praktisi di situ. Biasanya ada webinar Islamic Self Development juga. Boleh nih aku promo sedikit deh ya, bukan persoalan TJI atau bukan. Tapi nanti sebulan ke depan itu tema-temanya banyak. Ada full grade apa? Grateful, bersyukur penuh secara total itu dari sudut pandang Islam semua. Tapi dipadukan psikologi. Itu bagus banget ya. Dengan kita bersyukur aja, itu rasa syukurnya luar biasa. Kita jadi akan lebih mendongak ya. Kalau kepala kita mendongak gini ya, maksudnya lebih ke atas, kita akan lebih vibes-nya ceria, bener ya?
Tapi kalau kita mengheningkan cipta, contohnya mengheningkan cipta dimulai, kita nunduk gini, pasti vibes-nya langsung sedih ya. Itu kayak semacam apa ya, emang udah dorongannya kayak gitu. Sama seperti itu, kalau kita lagi sedih jangan kita tuh lihat ke bawah, makanya kenapa ya aku kok seperti ini, tapi lihat, maksudnya itu perasaan kita ya, dan boleh melihat ke bawahnya itu dalam arti misalkan ngelihat orang-orang Palestina gitu ya, duh mereka aja yang anaknya digendong mayatnya bisa bilang alhamdulillah ya. Mungkin di sisi mereka manusia pilihan Allah Nah, memang beda ya, maksudnya nggak kayak gitu, udah cuman kita bisa kayak lagi di lebih mana, Pak? kenapa, Oh, oh oh kayaknya suaranya alah, udah seger ya. boleh dibantu mute admin yang Lucy. Iya kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat orang yang jauh di bawah kita itu dalam arti oh masih aku bersyukur gitu. Seperti itu. Mungkin itu ya tambahannya di TJI itu ada juga kelas terapi healing for feeling. Biasanya waktu Ramadan itu 11 hari. Ada tadabbur Qur'annya, ada journalingnya, ada ruqyah syariahnya, ada ustadz dan ustadzah. Nah kayak gitu lewat Zoom. Ruqyah itu bukan untuk orang kesurupan aja ya. Tapi bisa juga salah satu metode untuk kita itu bisa mengeluarkan sama kayak terapi tadi, kayak gitu. Nah itu tapi belum diadakan Ramadan kemarin, rencananya tuh Syawal. Nanti ditunggu aja deh ya. Tapi Syawalnya udah mau habis. Jadi nanti kalau misal teman-teman pengen ikutan, itu kelasnya lewat WA dan Zoom-nya cuma 2 kali kalau nggak salah. Seperti itu Baik. insya Allah ya, Mam. Semoga terjawab dan juga tadi sekaligus menjawab siapa ya? Mam Tika ya. Mam Tika dan Mam Sama Yosi. tadi udah dijelaskan sepertinya sama Mam Alin ya. Nah, mengelola emosi insya Allah tadi sudah include dengan penjelasan saya ya. Insya Allah kalau kita itu selalu sadar, mindfulness, kalau bahasa eh, agamanya Islam tuh idroksilabillah ya, selalu terhubung dengan Allah, maka kita tuh merasa ngapain kok aku sedih, padahal aku masih lengkap, masih bisa berpikir, masih kan begitu ya. Insya Allah itu lebih bisa mengelola, nggak peduli omongan orang apa kan, yang penting kita kan nggak bisa mengontrol mereka, yang kita bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Sama kayak dalam public speaking juga gitu sama. Oke, insya Allah itu Mam Wina mungkin sesi pertama ini ya sudah cukup ya pertanyaannya. Baik. Oke silakan. Baik Mam Prita, terima kasih tambahan penjelasannya, semoga bermanfaat ini, Masya Allah. Tema pertama hari ini ternyata seru ya Mam ya. Banyak yang para Mams bersemangat juga. Terima kasih ya buat Mam Alin, terima kasih kembali buat Mam Prita. Baik, selanjutnya sebelum saya lanjutkan ke narasumber kedua, kita foto bersama dulu ya Mams. Bisa open kamera semua untuk para Mams yang hadir. Boleh? Boleh Mam Yosi? Bisa open kamera, kita foto bersama dulu ya. Mam Luciati. Ada Mam Lala di sini. Ya, oke. Lanjut, boleh langsung aja ya Mam ya. Kita berfoto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Mam. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, baik. Baik Mam, sebelumnya ada yang mau lewat nih tentang video The Jana Institute. Mari kita simak bersama-sama ya Mam. Boleh, silakan Kak Jimin. Oke sebentar ya. Oke, ditunggu Ini sebentar ya Mam. aja sih recap ya, recap kelas. Baik. Sebentar, kayaknya Kak Min ada kesulitan. Iya. Sebentar ya Mams, kita tunggu dulu videonya. Harap bersabar. Kak Min lagi mempersiapkannya.
Sebentar ya, Mams. Kita boleh buat para Mams. Sekali lagi saya ingatkan untuk para Mams untuk share webinar malam hari ini di Instagram Story ya, dan tag @dejana.in serta public speaking mom. Baik penanya public speaking. Nah, sudah ada. Sudah ada videonya. Nggak ada suaranya ya? Ya, belum ada, Mam, suaranya. Oh, oke. Kan bentar ya. Sambil Iya, oke menunggu deh. suara, Sambil gimana, Mam? ya sambil saya jelasin deh ya dari Baik. awal. Bentar. Baik, silakan Mam Prita. Iya, jadi ini ada recap dari Public Speaking for Moms batch 20 sekian ya. Maksudnya 20-an kemarin ya. Boleh diputar ulang Kak Min? Diputar ulang karena tadi masih belum ngikutin. Jadi dari pertemuan ke pertemuan ya. Jadi kelas kita ini adalah hybrid learning ya, Mam ya. Jadi kalau yang nggak satu kota dengan The Jana Institute di Jember, Jawa Timur, boleh lewat online. Tapi kita itu tetap satu kelas. Jadi ada yang offline di Jember, yang di luar Jember itu adalah online. Nah, tapi vibes-nya itu kita classmate gitu loh. Nah, di sini ada praktek-prakteknya juga, include dengan materinya. Jadi selama 2 jam itu kita bukan model seminar kayak gini. Kalau ini kan memang webinar ya, web seminar. Jadi kayak ada pemaparan lalu tanya jawab. Tapi kalau di kelas itu metodenya appreciative learning. Jadi kita itu jadi satu antara materi dan prakteknya. Ada 4 pertemuan. Pertemuan pertama itu lebih tentang mentalitinya. Yang kedua baru intonasi artikulasi. Kita berlatih suara untuk modal PD. Dan nanti ada berperan sebagai macam-macam ya, latihan suara kayak news presenter, storyteller, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada membuat vlog ya, berani depan kamera. Dan yang keempat itu effective communication. Nah, nanti ada praktek atau challenge setiap minggunya. Kalau yang pertemuan ke-1 cuman posting di Instagram aja komitmen dan review sedikit. Yang kedua itu podcast. Yang ketiga itu vlog, yang keempat itu nanti prakteknya live Instagram, di mana narasumbernya adalah menti kelas Public Speaking for Moms gitu. Nah, nanti final performnya adalah webinar seperti ini. Nah, jadi Mam Wina, Mam Alin ini adalah para menti di Public Speaking for Moms. Seperti itu insya Allah ya. Semoga nanti bisa bergabung yang belum bergabung di Public Speaking for Moms batch 25. Insya Allah pertengahan Mei ya. Ditunggu aja. Jadi bisa review nanti ya Mam Wina ya di Instagram, siapa tahu dapat voucher diskon ya. Jadi 500 pertemuan bisa berkurang kayak gitu. Lumayan banget. Baik. Oke, terima kasih Mam Wina. Ya, terima kasih Mam Prita. Ya, itu tadi sekilas tentang video suasana kelas public speaking yang sudah berjalan di batch 23 ya Mam. Dan bagi Mams yang mengikuti webinar malam hari ini dan berminat untuk mengikuti kelas public speaking Mam batch 25, buruan mendaftar Mams. Aktif di kolom chat dan review di Instagram untuk dapatkan voucher Rp50.000 untuk kelas public speaking Mams. Baik, selanjutnya kita beralih ke narasumber kedua kita yaitu Mam Iren yang akan sharing tentang Ibu Berani Switch Karir, temukan passion dan upgrade skill. Selamat malam Mam Iren. Assalamualaikum, selamat malam, Mau Wina. Ya, waalaikumsalam. Pasti sudah siap ya, Mam, untuk sharing bersama para Mams di malam hari ini. Insya Allah ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa relate dengan yang hadir malam hari ini. Baik, ya. Sebelumnya saya akan membacakan profil dari Mam Iren terlebih dahulu. Mam Iren ini bernama lengkap Irene Antari, kelahiran 2 Juli 1989, seorang ibu rumah tangga produktif dengan aktivitas sebagai freelance trainer public speaking, MC, VO talent, dan content creator.
Lulusan S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember, memiliki 2 orang anak, berdomisili di Jember dengan pengalaman kerja sebagai trainer public speaking di Jana Institute. Program Manager Comeback Journey Content Creator Ibu Punya Mimpi, Customer Service Marketing di PT Benih Citra Asia. Dan ada banyak pengalaman kerja dari Mam Iren ini loh. Baik, kita langsung saja dengarkan dan simak bersama-sama sharing dari Mam Iren tentang Ibu Berani Swiss Karir, temukan passion dan upgrade. Kepada Mam Iren dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suara wabarakatuh. saya terdengar jelas ya. Jelas banget. Oke, selamat malam untuk semua mom yang sudah hadir. Wah, tadi 1 jam ke belakang kita cukup takjub nih ya dengan materinya yang ternyata hampir setiap orang pernah mengalami psikosomatis, tapi mungkin dengan level yang berbeda ya dan dengan kondisi yang berbeda. Tapi mungkin yang di highlight di sini adalah ketika kita switch career atau berpindah eh, pekerjaan ya, yang mungkin identiknya sih dari yang bekerja ke tidak bekerja. Tapi padahal kalau kita telisik lebih dalam, banyak loh moms itu yang ternyata switch career-nya em, awalnya memang berharapnya jadi berumah tangga biasa, tapi setelah itu muncullah pekerjaan baru yang nggak disangka-sangka ya setelah dijalani gitu. Itu yang kadang, Masya Allah, itu jalan Allah ya yang patut kita syukuri sekali. Jadi jangan pernah merasa switch career itu adalah suatu hal yang memalukan, enggak ya, karena itu kita perlu di sini menemukan passion dan upgrade skill. Oke, tadi sudah di-share sama Momina ya. Saya Irene Antari, berdomisili Jember. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ya bergabung di The Jana Institute dan juga membersamai moms di sini di kelas Public Speaking for Moms. Mudah-mudahan apa yang saya share di sini bisa menambah insight mom semuanya, karena saya pun um, qadarullah mengalami fase switch career yang alhamdulillah mulus ya, yang itu yang menjadi salah satu hal pemantik supaya saya bisa terus memberikan semangat untuk moms-moms di luar sana bahwa switch career itu tidaklah hal yang susah, gitu ya. Oke, kalau boleh saya minta jawaban dari moms yang di sini nih ya, yang hadir. Apa sih alasan terbesar ibu untuk switch career? Mungkin di sini ada yang sedang dalam fase galau atau sudah ya melewati fase tersebut. Apa sih yang bikin moms itu kayaknya aku mau berpindah deh, aku mau resign deh, gitu. Atau aku mau mencoba hal baru deh, gitu. Biasanya apa yang men-trigger itu semua? Bisa mungkin lewat kolom chat. Kalau Mom Alin alasannya apa Mom switch career tadi? Ikut suami ya? Iya, Mam. Kalau saya ikut suami dan kebetulan dari awal pernikahan kita sudah sepakat kalau kemanapun suami pergi kita selalu bersama gitu, Mom. One for all for one, Mom. Masya Allah, istri soleha ya, Insya Allah ya, amin. Mom Yosi, alasan karena anak-anak masih kecil tidak ada yang menjaga. Wah, ini alasan termayoritas ya. Ibu-ibu biasanya kayak gitu. Jadi setinggi apapun karirnya, kalau udah lihat anak-anak, ya udahlah. Akhirnya kita dan tanda kutip mengalah gitu ya. Memang banyak sih pertimbangan-pertimbangan khusus ya kita itu switch career gitu. Dan memang fitrahnya adalah kita harus mendampingi keluarga ya, terutama anak karena itu amanah yang sangat besar gitu. Apapun itu alasannya, semoga itu menjadi keputusan yang terbaik untuk ngomong di sini, yang tentunya sudah didiskusikan dengan baik bersama suami ya. Kalaupun masih belum bisa switch career, semoga nanti ada jalan yang terbaik ke depannya. Kalau saya sih dulu ya doanya adalah ketika mau switch career adalah ya Allah pertemukanlah saya dengan cara yang indah dengan suami, kumpulkanlah ya. Karena emang saya ini riwayatnya adalah long distance marriage ya. Ternyata setelah switch career, ya emang akhirnya bersama, kumpul ya, 1 tahun saja tapi. Qadarullah dipindah lagi eh, pas suami saya dengan kondisi saya tidak bisa ikut membersamai ya.
karena memang tugasnya yang selalu ini apa namanya berpindah-pindah dalam fase seminggu 2 minggu dia ke kota-kota gitu karena sebagai auditor itu yang membuat saya harus berdamai. Jadi udah switch career, tapi ternyata Allah mempercayakan saya untuk kamu tuh bisa loh LDM gitu ya. Tapi ya udah kita jalani aja yang keputusan atau apa ya ini takdir ya yang udah kita jalani saat ini. Nah, jadi untuk mom semua di sini yang masih galau mau switch career atau enggak, semoga mendapatkan jawaban yang terbaik. Nah, ini ada sedikit contoh yang switch career ya. Jadi switch career itu bukan tadi saya bilang dari awalnya kerja nggak kerja gitu, enggak. Tapi memang identiknya seperti itu. Kalau di sini kita lihat nih ya, ada Queen of Andara ya, Mom Gigi ya di situ yang tadinya mungkin dia fokusnya ya cuma dunia entertain aja ya, sekaligus mungkin dia punya PH gitu. Tapi sekarang Masya Allah, Rans Entertainment ini kan benar-benar meluas sekali untuk apa namanya bidang bisnisnya ya. Bahkan juga udah mulai merambah dunia seperti sepak bola kayak gitu ya. Jadi luar biasa sekali gitu. Dan saya yakin seorang Raffi Ahmad itu tidak akan bisa menjadi seorang yang super tanpa kehadiran seorang Nagita gitu. Jadi perannya sangat besar sekali. Apalagi waktu itu kan yang kuliah sebagai di bidang bisnis ya di Australia kalau nggak salah adalah Nagitanya. Itu jadi salah satu contoh switch career yang berhasil nih. Bu. Nah, terus juga ada nih artis senior nih ya. Saya kasih contohnya yang ibu-ibu paham sehari-hari aja lah begini. Padahal juga banyak sih kayak selebgram-selebgram yang dulunya dia mungkin kerja kantoran terus sekarang jadi seorang selebgram yang sukses seperti Anissa ST ya. Sekarang dulu kantoran sekarang jadi financial eh apa? Financial ini apa? Influencer. Ini juga Ibu Desi Ratnasari ini kan dulu seorang artis ya, entertainment banget. Nah, tapi sekarang dia juga switch career tuh. Dia hampir nggak pernah ambil tentang dunia entertainment lagi gitu, tawaran-tawaran di dunia entertainment dan beralihnya menjadi seorang anggota DPR gitu ya, berkontribusi ke dunia politik. Itu juga salah satu hal yang ternyata switch career itu bisa ya berlawanan gitu, berlawanan bidang gitu. Dan itu nggak masalah selama memang sesuai dengan kemampuan kita sebagai seorang em, ibu ya tahu batasan-batasan yang harus kita lakukan. Oke, next. Nah, ini sebagai info aja ya. Ternyata ada tren perubahan karir menurut laporan dari World Economic Forum, yaitu sekitar 65% anak muda saat ini akan bekerja di pekerjaan yang saat ini belum ada. Gak usah deh lihat berapa tahun ke depan. Tahun sekarang aja nih ya, Moms ya. Mom bisa lihat kan, dulu kita kalau di sounding orang tua, gedenya mau jadi apa gitu paling kalau nggak guru dokter polisi suster ya kayak gitu gitu doang kan nah tapi siapa yang menyangka kalau sekarang ada pekerjaan sebagai voice over atau makeup artist kalau Prias ada ya tapi kalau makeup artist dulu kayaknya kan nggak ada istilah kayak gitu yang lebih dia cuma nanganin mukanya aja untuk perlengkapan-perlengkapan seperti aksesoris dan sebagainya dia nggak akan menangani karena itu kan harus sewa dan sebagainya. Kalau MUA kan khusus untuk wajah aja atau hairdo gitu. Ya. Atau juga ada profesi contohnya ya sosial media spesialis. Itu kan nggak ada dulu ya kepikiran suatu pekerjaan yang asing ya. Tapi sekarang Masya Allah benar-benar bejibun banget tuh kesempatan-kesempatan dunia kerja saat ini yang terbuka lebar tentunya karena teknologi kita semakin maju. Dan tahun 2020 nih ada survei yang menunjukkan kalau 70% pekerjaan di seluruh dunia merasa terdampak oleh perubahan ekonomi dan teknologi. Nah, itu tadi. Teknologi luar biasa sekali bisa mengubah segalanya. Tadi yang profesi yang itu aja sekarang oh ada banyak banget yang bisa dikerjakan bukan hanya secara offline tapi juga online. Virtual assistant, seperti saya juga di sini sebagai apa fasilitator kelas online itu dulu nggak ada hal-hal yang terbayangkan mungkin ya untuk membuka lapangan kerja di hal tersebut. Nah, untuk itu kita mau nggak mau nih ya sebagai orang yang kita gen apa nih? Sekarang Gen Z ya. Gen Z ya. Kalau kita kan kita milenial, milenial ya. Oke. Kalau sekarang kan Gen Z itu kita perlu nih untuk adaptasi. Nah,
Di situ di survei Deloitte menunjukkan kalau 85% eksekutif percaya nih, kemampuan adaptasi adalah kunci kesuksesan di lingkungan kerja yang berubah-ubah. Mau sepintar apapun ya, mau kondisi kita dulu tuh ranking satu terus, IPK 4 gitu ya, lulus cum laude, tapi kalau dia nggak punya kemampuan adaptasi dengan kondisi yang ada, ya dia akan ya, tergerus dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi itu pentingnya adaptasi. Kita kan selalu juga ngajarin ke anak-anak ya, nanti kalau di sekolah hati-hati ya, bla 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 bla. Nanti jangan jangan ikut-ikutan temennya ya, bla bla. Itu kan salah satu pesan-pesan yang secara nggak langsung kita tanamkan ya ke buah hati kita. Dimanapun dia berada, dia harus bisa struggle itu. Termasuk dalam poin adaptasi. Ya saat ini kita harus menghadapi kondisi yang sangat-sangat dinamis dalam hal lapangan kerja. Dan menurut laporan LinkedIn, karyawan yang terus meningkatkan keterampilan, mereka memiliki 30% lebih banyak kesempatan untuk dipromosikan atau mendapatkan pekerjaan baru. Kita udah punya posisi nih ya, udah punya em, karir yang melesat ya. Dan itu bukan jadi suatu alasan kita nggak belajar hal baru atau skill baru. Banyak hal-hal yang perlu kita upgrade ya, yang tadinya mungkin kita sebagai bos ya, nyuruh anak buah, tolong dong aku buatin slide presentasi dengan materi ini bla 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 gitu ya. Kalau kita terima jadi aja, wah itu kayaknya sekarang bakal dikerjain sama anak buah gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Karena kalau kita nggak bisa bikin sendiri dengan tema yang mungkin kita nggak secanggih anak-anak muda sekarang ya, tapi at least kita mau belajar, kita bikin tuh dengan metode yang lebih mudah, bikin lewat Canva gitu ya, lebih menarik. Nah itu kan juga kita perlu upgrade skill supaya kita itu bisa meningkatkan skill kita yang efeknya tentunya akan lebih meningkatkan juga karir kita ke depannya. Nah, kalau udah kayak gitu, jadi kita harus ngapain nih gitu. Tiap individu ya, kita sebagai manusia yang terus berkembang, terus berubah gitu ya, sesuai dengan zaman yang saat ini, Masya Allah, sangat dinamis, kita harus sadar nih dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan dalam karir. Gitu. Entah yang saat ini sedang masih dalam posisi sebagai working mom ya, ataupun yang sudah, mohon maaf agak ke distract. Bentar ya. Mohon maaf ya, Mom. Ya, jadi kita harus sadar nih dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan dalam karir. Kalau tadi yang udah masih working mom ataupun yang full time mom, ya kita udah harus tahu potensi-potensi apa yang bisa berkembang saat ini. Di rumah pun kita bisa loh berkarya gitu. Lewat apa? Banyak sekali platform media belajar online yang di situ membantu kita untuk bisa upgrade skill. Terus juga kita harus proaktif nih terhadap pembelajaran dan pengembangan keterampilan untuk tetap relevan di pasar kerja yang berubah dengan cepat. Gitu. Karena tadi saya bilang emang prosesnya cepat banget ya. Hari ini kita belajar apa bisa lewat AI gitu ya. Jangan-jangan nanti tahun depan udah, wah saya nggak bisa bayangin nih kemampuan AI itu seperti apa lagi di tahun depan itu. Sekarang udah bisa bikin eh lagu ya, lagu jingle tanpa harus tahu tangga nada itu udah langsung bisa. Kita tanya apa lewat AI itu udah langsung bisa, bikin slide pun lewat AI udah bisa, jadi masya Allah gitu. Dan itu juga yang harus kita sadari dan terima sebagai seorang ibu untuk tidak meninggalkan peran utamanya untuk memahami bahwa perubahan karir adalah bagian alami dari dinamika dunia kerja saat ini. Dan adaptasi adalah kunci untuk tetap sukses dan relevan. Jadi kita ngerasa, aku nih udah umur sekian, mungkin maaf ya, kita masih sekitar 35 sampai 40 yang intinya aku udah nggak perlu deh belajar hal-hal kayak gitu lagi. Itu aku persiapkan untuk anakku. Nggak boleh gitu juga. Itu juga em, kita sebagai ibu ya, jadi role model terbaik untuk anak-anak. Jadi hal sekecil apapun perubahan yang terjadi itu kita perlu belajar gitu. Supaya nanti anak-anak juga tahu nih, wah Bunda ini ternyata update juga ya masalah beginian gitu. Jadi kita tuh nggak ada ketimpangan dengan anak ya. Juga ceritanya terus nyambung, jadi role model terbaik, komunikasi juga makin lancar. Gitu.
Dan oleh karena itu penting nih untuk setiap ibu untuk memperhatikan tren ini dan berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka. Boleh untuk scroll-scroll TikTok ya, tapi kita cari faedahnya apa. Apa sih yang bisa membuat kita makin naik nih skillnya gitu. Boleh, kita juga ikutan platform media belajar online gitu ya. Nah, itu juga jangan awalnya aja nih kita semangat gitu ya, tapi ternyata di akhir, wah kita nggak konsisten, tidak bisa memberikan hasil yang terbaik gitu. Itu kayaknya sayang banget untuk dilewatkan, gitu ya, Moms. Next. Bentar. Sebentar ya. Oke. Nah, ini langkah-langkah untuk menemukan passion dalam perubahan karir. Nah, Em, jadi yang mungkin saat ini belum switch career ya, atau sudah switch career tapi dalam tahap jeda gitu, masih belum mau melangkah kemana, saya ada beberapa tips nih ya. Saya sebenarnya selalu pakai istilah tuh 3B kalau untuk eh, istilah yang lebih mudahnya ya. Tapi karena ini lebih apa ya, lebih ear catching ya, kita ibaratkan refleksi ini dengan berdamai ya, Mom. Jadi kalau tadi kan mungkin di materi Mom Alin gitu ya, psikosomatis itu adalah salah satu hal yang bisa terpicu karena kita tuh stres ya. Nah, salah satu pemicunya adalah karena kita nggak bisa berdamai sama keadaan saat ini. Ya sudah, kalau memang kita memutuskan switch career, ya berarti itu adalah keputusan terbaik kita saat ini. Kalaupun setelah switch career yang kita awalnya udah mempersiapkan nih, misalnya, wah aku udah punya bisnis yang aku udah persiapkan sebelum aku resign ya. Ternyata pada kenyataannya kurang berhasil atau malah mengalami penurunan. Yaitu kita tetap harus nih berdamai dengan kondisi yang ada. Kita terima dulu nih apa yang saat ini sedang kita alami itu adalah rencana terbaik dari Allah ya. Jadi insya Allah itu rencana terbaik. Jadi kita harus bisa berdamai, menerima, dan kita kembali refleksi lagi bahwa itu fase yang sudah kita lewati sampai saat ini yang kita perlu apresiasi diri kita hingga saat ini. Nah, kalau selanjutnya kita nextnya adalah eksplorasi nih, Mom ya. Eksplorasi kan di sini erat kaitannya itu biasanya dengan em, apa ya, menjelajahi keinginan kita tuh seperti apa gitu. Atau yang biasanya sih saya pakai istilahnya itu berbenah. Apa sih diri saya saat ini? Kita kembali mengenali diri sendiri. Apa sih yang kita inginkan? Apa sih yang kita nggak suka? Apa sih ya goals kita sebagai ibu, sebagai seorang individu, sebagai seseorang di komunitas, sebagai seorang istri, itu pasti kita punya kan keinginan-keinginan itu. Itu yang perlu kita kenali lagi. Sejauh mana kita sudah sampai mencapai goals itu? Apakah selama ini masih nggak tentu arah gitu ya? Masih yang ya hidup cuma bangun tidur, bantuin anak-anak siap-siap sekolah, layanin suami, setelah itu masak, cuci baju, yang sekedar itu aja kah gitu. Atau kita punya rencana besar di luar sana gitu, yang tentunya itu perlu dikomunikasikan ya dengan pasangan gitu. Karena kita sebagai seorang individu pasti dong kita punya keinginan. Kalau kita nggak punya keinginan berarti kita udah ngasih nggak ada semangat hidup gitu ya, kayak yang lempeng aja. Nah, itu perlu kita kenali diri lagi apa yang mau kita raih gitu ya. Terus kita perlu koreksi, evaluasi, dan tentunya tanyakan kembali pada diri sendiri niat untuk bertumbuh itu apa gitu. Banyak ya Mom ya, itu fase yang cukup sulit sih biasanya, dan itu kayaknya perlu juga kita tanyakan ke pasangan. Eh, Pasangan melihat kita seperti ini, saat ini kondisinya kayak apa, perubahan apa awal kita menikah sampai sekarang, positifnya apa, negatifnya apa, itu kita perlu sharing lah dengan pasangan. Yang terakhir kita perlu action gitu ya, atau beraksi. Nah, kalau udah tahu nih ya, kita maunya kemana. Kalau saya ini contoh ya, waktu itu saya udah resign, karena goal saya adalah pertama satu, saya hanya ingin kumpul sama suami dan anak-anak. Saya pengen masa golden age anak-anak itu terpenuhi, anak-anak kenal bapaknya, bisa mengasuh bersama, that's all. Waktu itu cuma itu aja. Dan saya udah menghitung nih secara kalkulator, wah cukup ya kalau kita bareng. Dan kondisi
saya nggak kerja, oh cukup nggak masalah, bukan hal yang ditakutkan saat itu. Nah, ternyata kan setahun aja setelah itu dapat surat cinta SK pindah gitu kan. Jadi itu kan yang membuat tujuan kita berubah lagi gitu. Goal saya udah berubah lagi. Bukan yang tadinya cuma kepengen dampingin suami berkaryanya hanya di sebetulnya suami saya di BUMN perkebunan, aktif di komunitas gitu ya, komunitas perkebunan. Itu udah berpindah karena saya kan udah nggak di situ lagi kondisinya. Domisili juga udah pindah. Goals-goals pun akhirnya berubah lagi gitu. Itu yang akhirnya saya tanyakan juga ke suami, boleh nggak kalau aku seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Nah, karena udah dapat ridho suami, baru tuh kita rancang ya, kita upgrade skill, kita mau belajar apa, kita mau mulai dari mana, hal-hal kesukaan apa yang kita bisa gali dan insya Allah berpotensi ya untuk menjadikan kita manusia yang produktif gitu. Dan jangan lupa juga untuk personal branding, itu hal yang menurut orang Indonesia tuh kayaknya penting nggak penting, tapi menurut saya penting gitu. Karena orang Indonesia tuh mikirnya kayak nggak enak gitu ya kalau posting apapun tentang diri kita itu kan mungkin berpikirnya adalah hal yang ria, sombong atau gimana. Padahal kalau itu menjadikan suatu hal yang positif tuh bisa banget gitu. Kayak kita nih, misalnya pengen selama ini hobinya jualan kue gitu ya. Jualan kue kan kalau kalau kita secara offline bolehlah dititipin ke toko dan sebagainya. Tapi kalau online gimana? Ya kita harus bikin konten, kita harus promo juga lewat status dan sebagainya. Gitu. Jadi ciptakan personal branding bahwa kita itu adalah hal yang identik dengan hal tersebut. Terus juga jangan lupa untuk perluas link dan networking. Tadi komunitas juga sangat membantu ya, bertemanlah dengan orang-orang yang positif vibes-nya. Nggak usah dengerin orang-orang yang mikirnya, tugasnya ibu tuh di rumah aja." Wah, itu salah besar menurut saya. Karena di rumah pun kita bisa ngapa-ngapain dengan sefleksibel mungkin dibanding dengan working mom yang kantoran. Menurut saya seperti itu. Tanpa harus meninggalkan anak-anak ya. Tapi someday kita kita juga butuh waktu untuk refresh gitu. Itu nggak masalah selama komunikasi dengan suami oke. Nah, upgrade skill penting nggak? Gitu. Saya rasa moms yang hadir di webinar malam hari ini pasti menganggap penting tentang upgrade skill. Entah skill apapun ya, yang skill yang memang sudah menjadi passion di awal dari muda gitu ya. Atau mungkin kita sebagai seorang ibu ternyata passionnya tuh bergeser kadang. Dulu nggak suka masak waktu masih muda, tapi sekarang passionnya malah masak. Atau dulu kayaknya hal-hal tentang baca buku tuh adalah hal yang membosankan. Tapi setelah kita punya anak, kita jadi doyan read aloud ya. Kita lagi suka nih jualan buku-buku tentang anak atau tentang parenting. Nah, itulah kita perlu memahami tentang upgrade skill itu sangat penting untuk kita, apalagi seorang ibu ya yang menjadi seorang role model terbaik untuk anak-anak. Oke, ini kenapa kita harus upgrade skill ya? Itu tadi memenuhi tuntutan pasar kerja yang sangat berkembang saat ini. Bukan hanya pekerjaan itu sebagai guru, Pak, polisi, dokter. Wah, sekarang banyak banget. Mau jadi virtual assistant bisa. Mau dapat klien dalam waktu singkat juga bisa. Mau jadi seorang content creator bisa. Masya Allah, sekarang tuh dipermudah sekali. Tinggal gimana kita memandang potensi-potensi itu, kesempatan-kesempatan itu dengan baik. Terus juga meningkatkan kepercayaan diri dan produktivitas ya. Otomatis kalau kita skillnya udah bagus, makin naik ya, otomatis kita akan makin percaya diri nih. Nggak malu lagi untuk jual, dan tanda kutip, jual diri kita ya. Kalau kita udah pernah ikut les masak misalnya, kursus masak dengan chef ini secara private misalnya ya kan tuh ada tuh kelas-kelasnya gitu. Itu kan lebih pede kan? Wah, ini udah tahu nih formulanya apa supaya cake ini atau krombolo ini jadi enak atau jadi nggak jadel. Itu jadi salah satu hal yang bikin kita percaya diri untuk jualan, untuk bisa makin berkembang gitu ya. Dan terakhir juga memberikan contoh positif pada anak-anak tentang pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Ya, salah satu itu kan yang perlu kita ingat ya tadi belajar itu adalah kewajiban kita tentunya sampai nanti kita masuk ke liang lahat ya. Jadi seberapapun umur kita, setua apapun, selama kita masih diberikan nafas, nyawa di dunia ini, yuk kita terus untuk belajar dalam hal apapun. Bukan hal tentang dunia aja, tapi juga tentang akhirat ya. Harus seimbang.
Yang perlu diantisipasi apa nih kalau udah eh, belajar upgrade skill gitu ya, atau mungkin udah merasa udah siap gitu berswitch career. Nah, itu adalah keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Tentunya setelah kita menemukan pekerjaan atau karir yang bisa menjadi hal yang apa ya, keinginan yang sangat punya passion ya sekarang. Oh, udah nemu nih hal yang aku inginkan. Nah, itu kita perlu tuh menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. Biasanya karena kita itu masih dalam fase menggebu-gebu, masih kepengin banget ya, bersemangat banget gitu, kepengen mengembangkan itu. Nanti kita tuh kayaknya agak ya ada sedikit ya gap atau sedikit eh, apa ya permasalahan ya itu biasalah. Tapi gimana caranya kita bisa melakukan komunikasi khususnya dengan pasangan tentang problem-problem tersebut. Bisa nih minta tolong ke suami, tolong dong aku diingetin kalau aku overlap ya tentang karirku yang saat ini. Dan perlunya itu kita harus minta ridho suami ya izin dalam hal apapun, terutama dalam pengembangan karir kita. Yang kedua, ketidakpastian finansial. Oh, pasti jelas itu. Awal-awal saya juga ketika eh, sama suami harus jauh gitu ya, setelah kita memprediksi kayak kita cukup deh kalau bareng harus jauh lagi itu otomatis ada hal-hal pos-pos yang harus disesuaikan kembali gitu. Itu yang perlu kita antisipasi. Kembali lagi intinya ya komunikasi sama pasangan. Terus selanjutnya ke senjang keterampilan, ya mungkin kita masih awal-awal mulai, terus mungkin kita ada di tim ya, tim yang kita baru kenal sama tim tersebut, terus dia udah punya jam terbang tinggi, kita masih begini-begini aja. Itu bukan hal yang masalah, jangan dijadikan beban, jangan dijadikan suatu hal yang halangan ya, tapi justru itu akan menjadi suatu semangat pemicu kita untuk makin upgrade. Dan yang terakhir harus konsisten. Nah, biasanya penyakit para ibu-ibu macam kita ini ya, tetap kan kita mentingin keluarga, anak, dan suami. Justru itu yang jangan dijadikan sebagai suatu halangan, tapi itu adalah suatu semangat baru kita supaya bisa lebih konsisten, memberikan yang terbaik, itu contoh yang terbaik. Bolehlah semangat up and down, tapi jangan sampai on off ya. Kalau udah off itu mau on susah banget, butuh baterai baru ya. Tapi kalau up and down, it's okay. Kita kembali lagi lihat ke belakang, kita pernah melalui jalan seterjal ini. Paling nggak kita jangan sampai tidur di tengah jalan, tapi jalannya pelan-pelan. Nah, ini sedikit kutipan dari ayat Ali Imran 200, ayat 200 ya, surat Ali Imran. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersatu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Poinnya adalah kalau di ayat ini kita itu lebih bersyukur ya bahwa kita tuh diberi kemudahan dalam hal apapun meskipun tidak saat ini ya. At least kita punya kesabaran, ketekunan, dan tekad yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Setiap orang akan tetap mengalami atau menghadapi suatu fase masalah, ujian selama hidup di dunia. Ya, karena itu ya kalau kita hidup mudah di dunia, kita nggak akan dapat surganya Allah gitu ya. Dan dengan kesabaran dan tekad yang kuat, kita dapat menghadapi segala rintangan dan mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Jadi percaya, jadi insya Allah dengan kita sabar, tekun, dan itu tadi tekad konsisten, insya Allah kita akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, keputusan switch career memanglah tidak mudah untuk diputuskan dalam waktu yang singkat. Tapi apapun itu, setiap ibu akan menikmati prosesnya masing-masing untuk terus bertumbuh menjadi role terbaik untuk buah hatinya. Jadi jangan samakan ya Bu, moms, proses seseorang antara saya dengan orang lain, atau saya dengan memberita gitu ya, atau saya dengan Mom Alin itu nggak sama prosesnya. Tapi at least kita punya keinginan yang sama untuk tetap bertumbuh, produktif, menjadi role terbaik untuk buah hati. Gitu. Jadi nikmati prosesnya, tetap bersyukur, tetap tekun dan konsisten dengan apa yang menjadi goals kita. Gitu. Jadi selamat ya Bu atau Moms. Saya ini lebih kebiasaan ngomong Bu ya. Selamat ya Moms yang sudah berhasil melewati fase switch career. Kalaupun yang belum, semoga Allah mudahkan, semoga lancarkan dan kembali dibulatkan tekadnya.
yang sudah, semoga semakin konsisten, semakin berkembang, bertumbuh, dan makin produktif. Akhir kata itu aja. Semoga bisa menambah insight semua di sini. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mam Iren yang sudah sharing kepada kita. Untuk para mams yang ingin bertanya kepada Mam Iren, dipersilakan open mic dan open kamera atau tulis pertanyaan mams di kolom komentar. Kita tunggu secepatnya ya. Wah, udah gak kerasa kurang 20 menit ya. Iya. Masya Allah, apa, saya cukup excited karena dengan jumlah peserta webinar yang minim ya dibanding webinar-webinar sebelumnya, tapi tema kita ini cukup berat gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan menambah insight ya. Tuh, Mam. Cukup menarik. Makasih Mom Tias ya. Jadi Mom Tias nih udah berhasil melewati switch carry dengan lancar lepas landas. Silakan Mom Alin kalau mau tanya. Apa yang mau ditanya Mom Alin? Mom Alin udah berhasil nih ngelewatin fase ini. Ya. Eh, agak sih, bukan bertanya atau apa ya? Mau Jadi sharing gini, aja Mam. nggak apa-apa, silakan ya. Eh, ya, jadi tentang switch karir, ya ini bukan switch karir ya. Jadi yang mau saya tanyakan, jadi misalnya kalau kayak saya, saya kan profesi dokter, tapi kan saya juga tidak juga harus jadi cuman seorang dokter kan juga enggak ya. Saya kan bisa jadi apapun yang saya mau kan juga bisa. Nah, misalnya kayak sebenarnya saya juga pingin banyak keinginan ya, pingin menambah skill ini segala macam. Cuman saya itu kan emang dasarnya pemalu ya, Mam. Pemalu. Nah, eh, yang paling berat itu memulai langkah pertama, step pertama untuk mengambil langkah itu yang paling berat, Mam. Apalagi kayak kemarin aja juga untuk menjanah ini saya juga eh, Maju mundur ya. butuh beberapa bulan ya maju mundur gitu. Nah, mungkin Moms ada tips gitu supaya saya itu eh, nggak jadi pemalu atau bisa lebih berani untuk mengambil langkah gitu. Langkah kan the first step itu kan yang paling paling berat ya. Langkah berikutnya mungkin lebih gampang gitu, Mom. Mungkin ada saran untuk saya, Mom. Terima kasih. Kalau saya sih lebih banyak ya berkaca dulu potensi kita apa. Karena kan em, jangan selalu berpikiran bahwa mau maju itu kita harus tampil di tempat umum. Itu enggak ya. Gimana cara kita untuk memaksimalkan potensi yang ada dulu. Kalau kita potensinya misalnya nih eh, tentang berbagi dengan sesama gitu ya. Misalnya kita lebih suka yang nggak tampil di depan umum, tapi kita suka mengumpulkan massa. Misalnya nih punya ide bagus, kan mau Alin kan tergabung di komunitas ibu-ibu ya, ibu-ibu kantor itu ya. Kita punya ide apa tuh gitu. Contohnya misalnya kan mau Alin pernah tuh di kelas ngomong, saya tuh kalau ada ide, saya cenderung diem aja males untuk mengutarakan gitu ya. Mulai dari hal itu aja Mom Malin gitu. At least Mom itu udah mau kasih ide, masukan yang mungkin nggak harus dari mulut Mom Alin ya ketika di forum atau gimana. Tapi setidaknya Mom Alin tuh udah bisik-bisik nih ke teman sebelah. Kayaknya itu enakan begini ya, begini begini. Tidak menjadi orang yang pasif adalah salah satu kewajiban kita ya sebagai manusia gitu loh. Kalau ada yang ide yang itu dapat dapat astagfirullahaladzim, adik. Kita itu sebagai makhluk Allah yang punya otak ya, punya kasih ilmu, pasti kan kita ada ide-ide yang tentunya itu perlu disalurkan. Menurut saya sih nggak harus tampil di tempat umum, tapi Mom Alin untuk share aja nih, atau berani speak up tentang hal-hal yang nggak cocok gitu ya. Itu salah satu langkah utama, langkah awal supaya Mom Alin tuh bisa lebih berani ke depannya. Kayak gitu sih. Tadi hal-hal kecil aja. Atau mungkin dengan pasangan ya. Kadang hal-hal yang kurang nyaman sama pasangan gitu kita gak berani speak up gitu ya. Itu ngomong aja gitu. Tapi emang dengan konteks yang baik ya. Mungkin dengan mood yang baik, suasananya enak, terus juga adabnya juga oke dengan suami. Itu nggak masalah gitu. Berani bicara lah intinya. Dan Om Alin tuh pasti bisa, apalagi Om Alin juga ini ya punya basic sebagai seorang dokter. Itu banyak sekali yang bisa di-share, terutama di komunitas Om Alin sekarang saat ini.
Jadi semangat, Mom. Percaya diri, ya, insya Allah. Baik, Mam Alin, sudah jelas penjelasan dari Mam Iren. Ya, Mam, terima kasih banyak. Ya, saya tambahkan ya, Mam, apalagi alumni Jana Ins pasti bisa ya, Mam ya. Pasti bisa, insya Allah ya, Mom Rita ya. Kita gandengan tangan terus nih di grup alumni. Kalau ada apa-apa pasti nanti kita kasih kesempatan panggung untuk bisa share gitu. Baik. Oke, oke, terima Oke, kasih, Mam. sama-sama Mam Alin. Ada lagi yang bertanya para Mams? Oh iya, ada respon dari Mom Tika, Mom Wina mungkin Oh, bisa baik. dibacakan. Dari Mam Tika, Masya Allah ikut webinar ini jadi refleksi sendiri ke diri sendiri ya untuk menjadi perempuan yang support kepada perempuan lain. Nyatanya di lapangan masih banyak yang menjudge perempuan kepada perempuan lain. Dan nyatanya juga di lapangan yang menjadi faktor paling banyak merusak mental adalah omongan perempuan. Banyak sekali perempuan ingin mendapatkan strata tinggi di lapangan kerja. Masyarakat dengan cara menjatuhkan perempuan naik, padahal perempuan itu super team dan superwoman kalau saling support satu sama lain. Gimana Mam Iren? Oh ya, saya sedih juga sih kalau dengar eh, bukan woman support woman ya di sini ceritanya. Apa sih yang perlu dijatuhkan dari partner kerja gitu ya? Mungkin ya persaingan pasti ada. Selama kita menjadi manusia pasti fitrah untuk bersaing, menjadi lebih baik itu pasti ada. Itu artinya kita masih punya semangat ya. Tapi kalau berkaitan dengan menjatuhkan dengan niat yang negatif, wah itu masya Allah, subhanallah ya. Harus saya nggak mau deh, nggak tidak berusaha seperti itu lah. Untuk saat ini kita harus fokus apa yang bisa kita berikan ke orang lain ya, dan kita nggak usah mikirin apa yang orang lain pikirkan tentang kita gitu. Jadi percaya aja, sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain, selama itu hal baik, itu akan memberikan impact positif ke diri kita. Terus juga kita nggak usah mikirin omongan-omongan yang lain ya, karena itu tidak akan membawa keuntungan pun ke diri kita. Jadi ya itulah, berbuat yang terbaik ya. Insya Allah nanti hukum tabur tuai akan ada. Gitu mau Baik Wina. Mam Iren. Baik Mam Iren. Ini ada kalau ID-nya Samsung ya. Nggak Iya. tahu dari Mam siapa ini. Mam Alin, saya juga pemalu plus introvert, tapi almarhum papa saya selalu bilang harus berani mengawali pembicaraan, jangan nunggu orang bicara baru respon. Ya betul juga sih. Itu juga yang sering saya lakukan gitu ya. Dimanapun saya berada gitu, saya lebih suka ngajak omong orang yang emang ya meskipun kita baru kenal saat itu, saya berusaha untuk ramah, say hi, at least senyum ya, senyum atau kita kasih vibe positif ke orang di sekitar kita gitu. Jadi em, itu ada triknya ya. Nanti kalau ada, meskipun introvert bukan berarti dia tidak bisa untuk memulai pembicaraan. Tidak ya, itu hanya berupa karakter aja. Itu kemarin kita bahas ya Om Ali dia di IG Live ya, antara introvert dan extrovert. Dan itu bisa karakter tersebut bukan karakter bawaan ya. Jadi itu bisa berubah ketika kita menghadapi orang lain. Mau tahu jelasnya nanti bisa join di kelas Public Speaking for Mom Batch 25. Ketemu sama aku dan juga Mom Prita tentunya. Ayo buruan para Mams daftar. Iya, 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 iya. Karena waktu kita terbatas ya, mau Mina mau cerita detail tuh kayaknya terlalu terlalu ini panjang. Tapi insya Allah kita akan kasih tips ya supaya kita tuh nggak jadi jadi ibu itu pede gitu ya dengan kondisi apapun nih. Kita mau ketemu sama dokter ketika anak sakit pede nggak takut-takut ya. Mau ketemu gurunya di sekolah kita pede meskipun mungkin case-nya adalah ngadepin anak ketika ada masalah nih ya di sekolah nauzubillah min dzalik, tapi kita tetap nih enjoy menghadapinya. Nggak ada perasaan takut menghadapi apapun gitu. Karena di sini kita percaya diri sama kemampuan komunikasi kita gitu bisa membawakan adik masya Allah bisa bisa sesuai dengan kondisi yang ada lah, bukan yang gimana-gimana, tapi kita bisa menciptakan suasana yang enjoy untuk lawan bicara kita. Baik. Oke, Oke. Sepertinya sudah nggak ada lagi pertanyaan ya, Mams. cukup cukup sudah. Cukup ya, Mam Iren ya. Baik, Cukup. terima kasih. Makasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan di sharing session bersama saya tadi. Ya, Makasih, Mau Berita kesempatannya. ya.
Baik, terima kasih kepada Mam Iren yang sudah sharing dan berbagi pengalaman kepada kita. Dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Mam Iren ini, kita sebagai para moms harus menemukan passion kita, mau kemana, dan selalu percaya diri untuk mengupgrade skill yang ada di diri kita. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mam Iren ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebentar lagi kita berada di ujung acara webinar malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan para peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih juga pada Mam Prita yang sudah selalu support kami. Ya, tidak terasa sekali memang perjalanan public speaking for Mom Batch 24 ini selama kurang lebih 1,5 bulan, dipotong libur puasa dan lebaran. Begitu banyak pengalaman dan bertemu dengan para orang baru, yaitu para moms yang sama-sama mau belajar public speaking ini untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri yang ada di diri kita. Dan ada beberapa moms yang mungkin terkendala waktu dan akhirnya belum bisa menyelesaikan public speaking di batch 24 ini sampai final perform yang pada malam hari ini yang Masya Allah. Semoga dengan penampilan saya, Wina, dan Mam Alin dapat menjadi penyemangat buat para moms yang sebelumnya mengikuti dan akhirnya belum lanjut, dan juga para moms yang ikut webinar pada malam hari ini, yang bergabung pada malam hari ini, yang untuk dapat bergabung ke Public Speaking for Mom The Batch 25. Baik, kembali selamat atas semua alumni Public Speaking for Mom yang sudah berproses dan final perform hari ini, juga semua peserta webinar yang sudah tertahan hingga akhir acara. Semoga mendapatkan manfaat dan sebesar-besarnya. Maaf, ini mau ada penyerahan sertifikat ya Mam, PS Mam, dari Mam Iren dan Mam Prita ya. Ya, sepertinya sertifikatnya nanti menyusul di grup ya. Jadi kita Baik. langsung ke testimoni. Oh ya, baik, testimoni untuk public speaking ya, Mam. Silakan. Terakhir, pengen tahu ceritanya nih dari Mam Alin dan juga Mam Wina. Karena pada awalnya kita itu kalau nggak salah Berlima. Berlima. Kalau nggak salah berlima. Nah, yang tiga ini, tiga ya, berarti nggak hadir ya. Tapi kalau yang satu memang insya Allah next batch karena waktu ya, kesibukan. Kemudian yang satu lagi ini di Sumatera. Lupa saya nama kotanya. Kalimantan. Oh, Kalimantan. Mom Intan. Oh, Mam Intan, iya. Itu udah ikutan satu kali aja. Yang satunya situ Bondo, Qadarullah. Beliaunya habis sakit jadi recovery. Insya Allah batch selanjutnya. Yang satu lagi ini ada yang followers TikTok saya. Mom Yang Dita. memang ini ya, nggak cocok gitu. Nah, insya Allah ini dua orang ini nih, pengen tahu Mam Wina apa Mam Alin dulu. Ada Mam Dita ya, yang sudah selesai 4 pertemuan, tapi qadarullah ini nggak bisa ikut webinar gitu. Nah, kalau Mam Wina atau Mam Alin dulu? Mam Alin dulu boleh? Mungkin kesan-kesan selama kita belajar dari pertemuan ke pertemuan, terus yang mana yang paling diingat dan apa sih yang didapatkan gitu, Mam Alin? Oke, ya ini sebenarnya eh, apa ya, Masya Allah, perjalanan yang sangat apa ya, bikin gemes gitu, bikin gregetan gitu, terutama tugas-tugasnya. Apalagi kan banyak sih hal-hal pertama kali yang harus saya lakukan sejak ikut Janah Ins ini kan, sejak ikut PS Mom ini kan, seperti ngevlog pertama kali, terus live IG segala macam. Jadi hal-hal pertama kali saya dapatkan di sini. Eh, jadi ya, saya sih merasa awal saya alasan ikut PS Mom ini kan karena mumpung saya tidak bekerja, jadi saya eh, ingin mengupgrade diri gitu kan ya, Mam. Jadi nanti di saat saya mungkin kembali bekerja, saya kembali ke masyarakat, terutama biasanya kan kalau dokter biasanya ada tugas penyuluhan nih. Nah, saya nanti kalau misalnya kembali bertugas, misalnya ada tugas penyuluhan, saya bisa tampil lebih baik lagi gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh audiens saya gitu.
Dan saya juga bisa jadi tidak malu-malu. Tapi setidaknya saya merasa sejak ikut PS Mom ini saya lebih ya agak berani sih, lebih berani dibanding sebelum sebelum ikut PS Mom sih. Jadi juga di tempat umum pun biasanya saya juga malu bertanya gitu ya nih. Saya jadi lebih ya lebih enak aja kalau mau bertanya, kalau mau apa namanya, pokoknya nggak malu-malu lagi deh Mom gitu. Cuman ya eh, kalau masalah ngomong, masalah apa namanya, saya masih sering bingung nih mau ngomong ya, kata-kata itu masih tercekat di sini gitu, belum bisa lancar gitu. Mau seperti mau Prita, mau Iren, saya amazing itu pengolahan kata-kata oleh Mom Prita, Mom Iren itu bisa mengalir gitu. Pengen seperti gitu, aduh. Bisa, bisa, insya Allah. Ya, itu sih Mom. Ya semoga doakan ya saya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih maju lagi. Ya, Masya Allah. Kita aplaus buat Mam Alin ya. Keren sekali Mam Alin. Karena kan awalnya ya kan tiap orang beda-beda ya starting pointnya. Mungkin Mam Alin udah terbiasa nih di public dokter kan setiap hari juga nanganin pasien dan keluarganya gitu kan. Dengan case yang berbeda-beda. Tapi mungkin ada hal lain ketika kita tidak menjadi profesi dokter gitu ya saat berkomunikasi sehari-hari dan sebagainya. Masya Allah. Jadi dari awal sampai sekarang memang banyak ya perkembangannya Mam Alin juga. Dan sebetulnya nggak lancar banget sih Mam Alin menurutku ya dari awal itu ngomongnya sudah lancar, cuman ada perasaan-perasaan yang memang kayak gitu ya tercekat atau apa gitu sih. Sebenarnya sudah lancar, bahkan orang-orang lain yang banyak AE-nya tuh lebih dari Mam Alin tuh banyak ya Mam Iran ya. Ya. Yang mungkin Dan yang gesturnya juga tenang gitu ya. Jadi nggak kelihatan kalau mungkin ke iya. distract atau AE gitu. Ya, udah oke Mam Alin. Tinggal mungkin Mhm. menambah penguasaan materi aja sih. Gitu. Jam terbang. Ya benar. Oke, Terima kasih terima kasih untuk Mam banyak Mom Alin ya. Iren, Mom Prita. Selanjutnya Mam Wina nih. Mam Wina nih kan sempet di Japri terus ya sama Mam Iren ya. Betul. Sama Kak Min juga. Ya, Iya, iya. benar kemarin memang pertama waktu, Mam. Jadi Tuh. ya, jadi baru 3 kali pertemuan kalau nggak salah. 3 atau 2 ya, saya lupa. Pokoknya absen di dua ya, di dua Ya, kali. Iya, Jadi 2 kayaknya. Ha. 2 ya kayaknya. Kayaknya recording ya, Mom ya. Iya. ada Terus recording. tiba-tiba akhirnya ke IG Live sama Mam Iren. Bener-bener spesial banget. Spesial. Bener-bener pengalaman pertama sekali. Dan ini pun sebenarnya pengalaman pertama saya untuk menjadi host. Gayanya tuh host ya. Masya Allah banget kan. Mungkin banyak kekurangan saya, tapi Masya Allah saya sambil belajar di sini. Saya semangat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mam Iren, Mam Prita sudah mempercayai saya sebagai host. Mohon maaf mungkin kayak masih ada kurang, masih ada ngeblank, ngeblank itu benar-benar saya berapa hari ini belajar ngebut. Mungkin suara saya agak serak, Mam, karena teksnya begitu panjang yang harus saya baca. Yang kata Mam Iren, saya harus kerja sendirian hari ini sebagai host, tidak ada moderator, tidak ada teman saya yang nge-cover. Jadi benar-benar harus, Masya Allah sekali saya mengolah kata-kata ini biar jangan sampai jadi kata, kalau kata Mam Iren, jangan sampai terpatah, katanya harus bulat gitu kan. Benar-benar Masya Allah sekali sih, Mam. Terima kasih buat Mam Iren sama Mam Prita yang sudah mengajarkan saya dan untuk menjadi percaya diri. Ya, Masya Allah, Mamina. Ya, gladi resik ya, gladi bersih ya kemarin ya, mungkin sama Ya, Mamiren ya. Ya. Masya Allah, Gladi gadi bersihnya 2 orang ini terpisah juga gitu ya. Jadi terpisah, challenging betul. banget gitu. Iya, betul. iya. Luar biasa ya. Kalau yang batch sebelumnya, yang batchnya Mam Tias nggak salah ya, itu ada 8 ya. Jadi 8 dan itu semua kelasnya perform sampai ya. 2 kali shift waktu, Mam. Yang satu Ya. shift 4 orang, satu shift 4 orang. Berarti kita ngomongnya diulang hal yang sama di dua Iya. kelas ya, Mas.
Jadi Tapi ada yang performnya juga bareng ya, sebenarnya 8 orang tampil semua sampai bareng. akhir, Masya Allah ya. Selalu ada cerita ya, dan banyak dari public speaking for moms batch mulai setelah ini ya, setelah pandemi mulai ada online ya. Kalau dulu cuman offline 2 day workshop aja, jadi Sabtu sama Minggu gitu. Nah itu banyak yang setelah webinar gini, Mam, itu di circle-nya malah, ternyata kamu udah biasa ya jadi host gitu. Oh ternyata pernah jadi narasumber ya, berarti next diundang lagi seperti itu, Mam. Jadi orang melihatnya itu di luar kayak udah beneran host dan narasumber, bukan belajar gitu ya. Karena kan webinar posternya kita bener-bener bikin, dipromosikan kayak gitu ya. Jadi itu merupakan jejak rekam ya, jejak rekam digital. Jadi jangan malu buat memposting ya di Betul. sosial media, di media sosialnya supaya oh ini loh aku pernah ada track recordnya waktu itu belajar seperti ini. Dan itu menambah trust orang-orang nih ke kita. Jadi ilmu kita itu juga lebih bermanfaat insya Allah gitu ya. Oke, selamat buat Mam Lina dan Mam Alin. Boleh kita aplaus virtual ya. Boleh bersuara, boleh reaction. Selamat Baik. sekali lagi yang nggak ke apa ya, nggak terbayarkan itu adalah pengalaman ya di kelas ini. Karena kita tuh intim selama 1 bulan. Bukan cuman kelas yang 1 kali pertemuan orangnya banyak, setelah itu ya udah gitu ya. Kan kita selalu ada challenge, makanya ada fasilitator. Dulu saya sendirian. Saya agak sulit banget ya ngatur waktu, tapi dengan ada Mak Miran saya cukup terbantu setelah Mak Miran dulu alumni PS Mam batch 16. Nah, jadi mulai batch berapa ya gabung saya ajakin ayo jadi fasilitator seperti itu. Jadi tugasnya emang menghubungi mam-mams yang tidak menjawab di grup. Oke, untung nggak diblokir ya Mam Miran. Oh, enggak ya. Iya. Baik. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Mam Iren juga. Ya, dikembalikan lagi ke Mbak Wina. Mam Wina buat nutup. Ya, baik, terima kasih kembali buat Mam Prita, Mam Iren, dan Mam Alin pada malam hari ini. Kembali saya ucapkan selamat atas semua alumni Public Speaking for Mom yang sudah berproses dalam final perform hari ini. Juga semua peserta webinar yang sudah bertahan hingga akhir acara, semoga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk stay di grup WA karena semua materi malam hari ini akan dibagikan di sana. Dan link recording webinar juga akan dibagikan. Juga diumumkan pemenang door prize dari penanya dan reviewer terbaik malam ini. So, stay tune ya, Mams. Jangan lupa ikuti Public Speaking for Mom batch 25. Siapa tahu Mams yang akan berbagi di webinar selanjutnya. Sebelum end meeting, mari kita baca Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Wina sebagai host pamit. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. semuanya, terima kasih udah Terima join. kasih Mam semua. Terima kasih yang udah Sedih, join Mam, ya, sedih. Masya Allah. Akhirnya, Mam. Aulia Terima kasih ini semuanya sedih. Aulia ini Kak Min di balik akun Public Speaking Moms ya, Mam. Jadi yang ada konten-konten di Public Speaking Moms nih Kak Aulia orangnya. Oh, Masya Allah, Iya. Kak Ulia. Terima kasih, Kak Ulia. Sudah ngebantu kami. Terima kasih, Mau Lusiati. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Boleh Assalamualaikum live. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mam. Ya. Terima kasih. Boleh. Silahkan.